Horas dengan bagaimana kabar kita hari ini? Ketemu lagi kita di YouTube-nya Opung Gepa. Dongan, jangan lupa ya, tonton YouTube-nya Opung Gepa ya. Like, share, comment, and subscribe ya dongan. Aku mau cerita sebuah pengalaman nyata yang kuhadapi. Itu terjadi tahun 1994 di kampung halamanku di kota Pematang Siantar. Dulu saya pulang itu, bapakku, ayahku, papa tercinta meninggal. Jadi saya pulang. Nah, selama acara-acara adat berjalan, banyak di sana natua-tua Nihuta membisikkan kepada saya. Mereka bilang, masa do disodabah sialang jolma, marmate do dison jolma. Kisahnya semua nyata. Artinya di sini terjadi kematian yang caranya sama semuanya, yaitu muntah darah atau blooding. Mau yang muda, mau yang setengah tua, mau yang tua, cara matinya sama, pasti muntah darah. Mereka bilang di kampung kita ini ada begu ganjang. Nah, tapi saya berpikir, apakah iya benar di kampungku ini ada semacam ritual atau praktek perdukunan? Begu ganjang. Saya hanya mendengar karena saya pikir itu hanya sebuah dongeng ya, karena di setiap daerah kan pasti ada dongeng masing-masing. Jadi saya pikir dongeng-dongeng nenek moyang. Mereka katakan begu ganjang itu adalah semacam, begu itu kan kalau bahasa Batak tuh hantu begitu ya. Jadi ada roh halus begitu. Panjang itu kalau bahasa Batak itu bahasa Batak, tapi kalau bahasa Indonesia itu tinggi begitu. Jadi ada satu bayangan. Makin kita lihat, dia makin tinggi. Katanya leher kita dicekik, pada saat itu kita langsung muntah darah. Singkat cerita dongan, saya tidak mempercaya itu ya. Begitu sudah papa saya dikubur, ya sudah, hari pertama kan biasa itu kalau orang Batak itu ada dari setiap marga datang bikin acara penghiburan begitu ya. Nah, jadi iseng-iseng saya duduklah di teras rumah. Saya tidak bisa tidur, di samping saya juga kecapean, dan kemudian di rumah lagi ada acara, banyak orang. Jadi saya duduk-duduk di teras rumah begitu ya. Nah, tiba-tiba saya melihat ada sebuah penampakan. Saya melihat di salah satu rumah. Pada saat itu jendelanya dia ada lotengnya ya. Nah, jendelanya itu terbuat dari kayu begitu. Dan jendelanya itu karena memang sudah larut malam ya ditutup begitu ya. Nah, saya memandang, pandangan saya itu kok aneh gitu ya. Kok saya bisa melihat ya, kok ada seseorang, padahal pintu jendelanya ditutup ya. Kok ada seseorang, kayaknya dia sosok pria begitu ya. Mukanya dibalurin dengan itu bedak putih ya. Terus saya melihat tangannya itu begini, sepertinya sedang menyembah-nyembah begitu. Dan saya perhatikan lagi, kenapa tangannya begitu? Terus saya melihat ada semacam burung gagak yang besar, dia begini. Nah, akhirnya saya penasaran, saya beranjak dari teras, saya maju ya 5 meter lah ya. Terus saya berdiri di gerbang
Sementara di dalam rumah acara penghiburan sedang berlangsung. Lihat terus, ini ada apa? Terus saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini yang diceritakan tua-tua huta di sini, orang-orang tua di sini? Apakah ini nyata atau dongeng, Tuhan? Tapi kalau memang ini nyata, lindungi saya, Tuhan. Mohon kirim pasukan malaikatmu memagari saya, memagari seluruh keluarga saya, amat terlebih setiap orang yang datang ke rumah ini. Pagari kami dengan sepasukan malaikatmu ya Tuhan. Saya hanya memohon pertolongan daripada Tuhan. Kenapa? Saya mengingat ada satu ayat firman Tuhan bahwa kita harus berjaga-jaga. Karena apa? Penghulu roh jahat di udara siap memangsa kita jika kita lengah atau jika kita kompromi dengan perbuatan si iblis. Jadi saya pun berjaga-jaga. Saya minta pertolongan daripada Tuhan. Dan memang benar, ternyata itu nyata dengan saya kaget. Kenapa? Dia membuka pintu jendelanya. Mungkin dia tahu saya sedang memperhatikan dia ya, mengamat-amati dia, atau mungkin dia terganggu melakukan ritual-ritualnya sementara saya sedang berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan. Dia buka jendela rumahnya, dia marah, kemudian tangannya menengadah diarahkan kepada saya dan dia meniupkan sesuatu kepada saya dan saya melihat benar wajahnya dilumuri dengan bedak putih dan benar saya melihat ada semacam burung gagak besar sekali di dalam kamar itu. Saat dia meniupkan sesuatu kepada saya dengan mata merahnya, pada saat itu saya menyadari. Saya langsung angkat tangan, minta pertolongan daripada Tuhan, dan saya menyebut nama Tuhanku Yesus Kristus sebagai pelindung, dan saya katakan dalam nama Yesus. Dan dia marah. Dia marah, pintu jendela dia tutup, dia banting, dan saya mendengar di ruang tamunya kenapa banyak kegaduhan ya. Makin curiga dong. Tiba-tiba salah satu ekor anjingnya keluar dari dalam rumah menghadap ke saya. Anjing itu berdiri, badannya, bagian perutnya disenderkan ke gerbangnya, otomatis menghadap ke saya wajahnya, seolah-olah meminta tolong. Tetapi anehnya, itu suara kok bukan suara anjing ya. Kan kalau anjing menggonggong ya, kalau ini tidak. Ini bayi menangis, gitu. Nah, saya langsung lebih waspada lagi karena ini adalah sebuah kisah nyata yang aneh bagi saya. Belum pernah saya mendengar seekor anjing tidak menggonggong malah menangis seperti bayi yang menangis, Saya angkat tangan lagi. Saya butuh Tuhanku, Yesusku. Saya minta pertolongan Tuhan. Saya katakan dalam nama Yesus, Tuhan yang melindungiku, Tuhan yang memagariku dengan pasukan malaikatnya. Dan apa yang terjadi? Itu si empunya anjing langsung datang, keluar dari dalam rumahnya, dan di depan mata saya anjingnya ditepuk 3 kali langsung mati. Hah? Saya semakin heran dong. Duh, ditepuk 3 kali anjing kok mati ya? Anjingnya dibawa ke dalam rumahnya sambil marah, dia gendong anjingnya dan dia berkata, Boan huopui. Dia ngomong ke karyawannya, Boan huopui. Maksudnya adalah bawa anjing ini kembalikan kepada opung itu. Wah, bingung saya. Dan dia, karyawannya mengeluarkan mobil, pintu gerbang dibuka dengan tergesa-gesa, dengan marah. Mereka pergi, saya tidak tahu kemana, karena saya lihat yang punya rumah sudah pergi, anjingnya dibawa, saya tidak mengerti apa-apa. Saya masuk ke dalam rumah, mama saya berpesan,
Kata mama saya, jangan lawan dia. Karena bapakmu baru kita antar ke kuburan dan tanah kuburan bapakmu masih basah. Jangan lagi kau nanti berikut jadi korbannya. Karena di sini sudah banyak korban dengan kematian yang serupa, tapi kita tidak bisa menuduh karena tidak ada buktinya. Kata mama saya. Begitu sudah udah larut malam ya. Akhirnya udah selesai acara, semuanya pulang, saya tidak bisa tidur. Saya tidur-tiduran di kamar. Pas jam 4 pagi, saya merasakan ada tangan yang dingin. Tangan yang dingin itu meraba leher saya dicekik, dan ada lagi tangan memegang kaki saya dingin. Bisa bergerak dan saya tidak bisa bersuara minta tolong kepada siapapun. Padahal di ruang tamu saudara-saudara saya, karena kami semua pulang dari perantauan, semua tidur di ruang tamu, tapi saya tidak bisa meminta pertolongan. Suara saya tidak bisa keluar dan kaki saya tidak bisa bergerak. Sepertinya tenaga itu yang memegang tangan saya kuat sekali. Tetapi saya hanya bernyanyi dalam hati saja. Saya nyanyi memohon kepada Tuhan, saya berdoa dan saya bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya apa? Tangan itu lepas dari leher saya dan dari kaki saya. Dan saya lihat jam 4 pagi. Saya langsung beranjak dari tempat tidur dan saya langsung buka pintu, saya berdiri di teras. Begitu saya berdiri di teras, ternyata yang punya anjing tadi dengan karyawannya sudah pulang. Begitu dia pulang, pintu gerbang dibuka, pintu gerbang dibanting, ditutup, karyawannya masuk ke dalam rumah, dan dia tidak masuk ke dalam rumah. Di terasnya dia berkaca pinggang kepada saya dengan mata yang merah, mata marah, mulutnya komat kamit. Saya pun berdiri, saya menyadari, wah, ini ada sesuatu ini, saya harus waspada. Saya berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan, karena saya tahu Tuhanku itu punya kuasa. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi dia yang paling berkuasa. Yesusku luar biasa, dahsyat. Jadi saya komat kamit juga. Dia komat kamit di seberang sana, saya juga komat kamit. Akhirnya apa? Dia marah, dia masuk ke dalam rumah, pintu rumah dibanting. Saya bingung, ada apa dengan orang ini ya? Saya tidak mengerti begitu. Kenapa? Saya sudah lama merantau dan dia baru pindah ke lingkungan itu, dan dia tidak mengenal saya juga tidak mengenal dia. Ada apa dengan dia begitu? Akhirnya jam 10 pagi terjadi keributan di dalam rumahnya. Ternyata bapak itu dibopong ke rumah sakit, tiba-tiba lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan singkat cerita, waktu saya sudah pulang ke Jakarta, saya mendengar akhirnya dia meninggal. Meninggalnya itu memang susah sekali. Ya, inilah satu kesaksian yang saya saksikan langsung, kisah nyata yang bukan dongeng-dongeng nenek moyang. Dan saya menyaksikan ini karena hebatnya Tuhan kita itu, kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan bapak itu, si penyembah setan itu, betul dia matinya tersiksa, mati tidak, hidup tidak, dengan penuh kesengsaraan yang dia alami, penyiksaan yang dia alami. Tidak bisa minum, tidak bisa makan, tetapi tersiksa, mau mati tidak bisa mati, napas di ujung tanduk. Jalan satu-satunya, akhirnya anaknya memanggil pendeta. Dia mengakui semua kesalahannya, dia akui semua apa yang dia lakukan, dan dia akhirnya meninggal. Masalah dia ke surga atau tidaknya itu urusan Tuhan. Yang penting di akhir hidupnya dia mengakui semua perbuatannya. Jadi dongan, mulai sekarang kita jangan mau terlibat dengan ritual-ritual
yang menjijikkan di mata Tuhan, penyembahan pemujaan kepada setan. Kita hanya bisa menyembah satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan kita Yesus Kristus. Oke dongan, olah nyom majo ceritaku ate horas dongan.